Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kembali kita akan belajar bersama-sama hari ini yang saya ambil di dalam Efesus pasal yang keempat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Efesus ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan teksnya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, saudara-saudara, teks ini, Efesus 4 ayat 11 sampai 16, ini berbicara tentang bagaimana menyempurnakan sebagai anggota tubuh Kristus, kita sedang mengerjakan atau menyempurnakan uh, gambar dan rupa kita yang sejati. Yaitu apa? Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah ini di dalam perjanjian lama ini akhirnya dinyatakan secara jelas di dalam diri Kristus. Sebab dia adalah firman Allah yang adalah gambar Allah sendiri dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Kemudian dia adalah juga rupa Allah dalam Kolose 1 ayat 15. Sehingga di sini gambar dan rupa Allah itu sendiri akhirnya dinyatakan secara jelas di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus ini dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan para pengajar atau guru-guru di dalam gereja. Dialah para pemimpin iman, pemimpin gereja yang diberikan oleh Kristus untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu orang-orang Kristen, bagi pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Inilah artinya kita tuh sedang membangun tubuh Kristus itu menjadi akhirnya menjadi sempurna, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan itu adalah panggilan, tugas, tanggung jawab. Ketika kita menjadi orang kudus, menjadi orang percaya, tapi Tuhan memberikan kita pemimpin, yaitu di sini bisa dikatakan gembala-gembala, pengajar, maupun rasul, nabi, dan pemberita Injil. Nah, saudara, kita akan mencoba melihat tentang kesempurnaan yang harus kita kerjakan di dalam kaitannya dengan para pemimpin gereja yang Kristus berikan kepada kita. Nah, pelajaran yang lalu kita belajar bagaimana Rasul Paulus itu menjelaskan tentang senjata rohani. Rasul Paulus mengajarkan bagaimana senjata rohani itu akan mempersenjatai kita yang sedang berjuang di jalan keselamatan atau yang sedang berjuang di dalam membangun tubuh Kristus itu. Oleh sebab itu kita memerlukan perlengkapan senjata rohani. Nah, sekarang Rasul Paulus menunjukkan siapa para pemimpin dalam prosesi perjuangan ini dan apa tujuan akhir yang cemerlang dari semuanya ini, yang untuk menginspirasi kita di saat-saat sulit. Nah, para pemimpin itu adalah para gembala, pengajar, yang kita bisa sering sebut sebagai itu hamba Tuhan di dalam gereja atau pendeta ataupun para imam yang Tuhan berikan kepada gereja dan melalui mulut Tuhan sendiri memberikan arahan spiritual yang diperlukan bagi semua. Segera setelah seorang berpaling kepada para pemimpin tersebut dengan iman dan permohonan yang penuh doa kepada Allah. Kita bisa baca dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Para pemimpin itulah yang tanpa pamrih berjalan di jalan Tuhan dan mereka bisa mengetahui kebenaran ini seperti halnya mereka yang harus memusuhi keselamatan kita tanpa belas kasihan pada diri mereka sendiri.
Melalui para pemimpin iman mereka selalu menemukan pertolongan dan mendapatkan pemahaman. Tapi jika kita berpaling di luar pemimpin kita, pertolongan itu tersebut tidak bisa diandalkan. Nah, Sentio van der Reclus itu menjelaskan bahwa mereka yang mencari pertolongan para pemimpin gereja, sebetulnya mereka sedang datang kepada Tuhan yang selalu siap untuk mengarahkan dan memberikan pengertian melalui para pemimpin gereja kepada siapapun yang dengan tulus dan dengan iman mencari pertolongan kepadanya. Nah, itu kata Sentio van. Jadi oleh sebab itu, bagaimana perjuangan kita menyempurnakan gambar dan rupa Allah itu seperti yang dijelaskan di dalam Efesus 4 ayat 13, kita akan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ukuran standar kepenuhan Kristus. Ayat 15 kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Itu adalah satu perjuangan yang tidak mudah karena nanti saya akan jelaskan karena ada begitu banyak musuh yang merintangi. Oleh sebab itu kita harus bergandeng tangan dengan para pemimpin kita. Tujuan akhir yang cemerlang ini adalah ukuran kepenuhan Kristus, rupa manusia yang sempurna. Efesus 4 ayat 13. Kita mungkin ya semua tahu seperti apa manusia yang sukses dan hampir setiap orang ingin mencapai kesuksesan, kebahagiaan di dalam hidup ini. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Tetapi sangat jarang kita ditanamkan satu pelajaran tentang seperti apa kesempurnaan itu. Seringkali kita merasa bahwa manusia itu banyak salahnya sehingga selalu manusia banyak dosanya. Tetapi sebetulnya Alkitab juga mengajarkan kepada kita, betul kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dari dosa. Tetapi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Melainkan kita perlu sekarang belajar apa arti kesempurnaan itu. Sehingga memang kita minim pengetahuan akan hal ini. Nah, arti manusia sempurna di dalam Tuhan, menurut Rasul Paulus di sini adalah mencapai ukuran yang serupa Kristus. Atau rupa Kristus terbentuk sempurna di dalam rupa kita manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ya kita juga bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Jadi ini bukan hanya menurut Rasul Paulus, tetapi apa yang Paulus ajarkan, Yohanes ajarkan, itu adalah ajaran Roh Kudus yang berasal dari Kristus dan Allah Bapa itu sendiri. Dan ini kita akui bahwa pengajaran tentang kesempurnaan diri manusia atau citra manusia itu memang sesuatu yang juga pada dasarnya pada saat yang sama itu adalah hal yang samar seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus 13:12, karena sekarang kita melihat dalam satu cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, tetapi ini menjadi tugas memimpin iman, ya. Seperti tadi para imam, para hamba Tuhan yang telah memperoleh terang atau visi dari Allah untuk memimpin dombanya, umatnya kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Bukan hal-hal yang lain seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa mereka ada untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 12. Begitu juga dalam Kolose 1 ayat 28 dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Sehingga goalnya jelas, targetnya jelas, yaitu bagaimana para pemimpin ini, yaitu para gembala dan pengajar ini, memimpin umatnya menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Atau targetnya, sasarannya adalah pertumbuhan ke arah Kristus yang adalah kepala. Sehingga jelas poinnya adalah bagaimana pemimpin itu dan umatnya terus bertumbuh, menyempurnakan gambar dan rupa itu menjadi serupa dengan Kristus. Poinnya adalah Kristus itu menjadi manusia yang sempurna, berarti menjadi manusia yang seukuran, serupa, segambar dengan Kristus itu sendiri. Inilah tugas utama para pemimpin iman atau gereja yang memimpin umatnya. Oleh sebab itu, tugas memimpin imam atau gereja ini sama seperti mewakili Kristus di dunia ini untuk memimpin orang-orang kudus menjadi serupa dengan Dia.
Sehingga memang itu bukan tugas yang gampang, oleh sebab ini adalah orang-orang yang harus punya visi yang jelas dari Allah, punya karakter hidup seperti karakter hidup Kristus, atau, punya imitation of Christ ya, punya mimiti, punya, model, punya imitation like Christ, seperti Kristus itu sendiri. Tuhan sendiri telah menjadi model kepada para murid dan rasulnya, dan para murid juga menjadi teladan Kristus kepada orang-orang percaya. Jadi seperti sendiri menjadi model kepada para rasul, murid-muridnya yang lain atau pemimpin-pemimpin yang lain, dan begitu seterusnya. Itulah yang disebut sebagai satu gereja yang sifatnya apostolik, karena memang gereja yang saling meneladani sampai pada Kristus. Rasul Paulus berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Kita bisa ayat 16. Jelas di situ, jadilah pengikutku. Berarti tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Kira-kira kalau diterjemahkan secara literalnya. Jadi kita bukan hanya meneladani Rasul Paulus saja, tetapi juga meneladani iman dari semua pemimpin yang telah berjuang dengan senjata rohani sampai akhir hidup mereka. Ibrani 13 ayat 7 dikatakan, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Jadi kita tiru adalah bagaimana iman mereka sampai akhir hidup mereka. Dan biasanya dalam tradisi gereja, ketika seseorang itu diteladani, itulah biasanya dirayakan, diperingati sesuai dengan tanggal di mana mereka mengakhiri hidup mereka. Kenapa akhir hidup? Karena mereka sudah membuktikan iman mereka sepanjang hidup mereka sampai mereka mati, atau mengakhiri pertandingan iman yang dimenangkan oleh mereka. Ayat 17 juga dikatakan, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab di atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Kita bisa lihat juga dalam Ibrani 6 ayat 12, 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Nah, saudara-saudara, Bapak gereja bernama John Chrysostom, dia seorang, homili yang, seorang pengkhotbah yang sangat, diberkati. Dia mengatakan bahwa, apa artinya kita menaati pemimpin-pemimpin ini, meneladani iman mereka, itu artinya kita melihat kehidupan mereka, mengikuti iman mereka, beholding their life, follow their faith. Mengapa? Karena dari situlah kehidupan yang murni, itulah datanglah iman yang terus bertumbuh, atau oleh iman itulah akan menimbulkan kesetiaan. Nah, bagaimana bisa? Karena kita percaya bahwa ada hal-hal yang akan memimpin kita ke depan. Iman, lalu ada pengharapan. Nah, pengharapan dan iman inilah yang akan mendatangkan satu kehidupan yang penuh dengan kemurnian atau kasih. Itulah sebabnya kita tidak boleh meragukan itu, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan itu untuk satu kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan. Dan ini juga untuk mengatasi kejahatan yang ada di dalam hati kita. Kemudian Klemen dari Roma juga berkata bahwa Alkitab mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu, hormatilah dan tirulah gaya hidup mereka, perbuatan mereka, dan iman mereka. Dan ini terus diajarkan oleh para penerus rasul, ya, seperti Ignatius yang merupakan generasi kedua setelah setelah Rasul Paulus, ya. Paulus itu dan para rasul itu generasi pertama. Nah, Ignatius ini adalah Apostolic Fathers, merupakan generasi kedua. Ini menulis surat kepada gereja di Malpeksia. Dia katakan, taatilah gembalamu atau bisopmu, pemimpin gerejamu, dan pemimpin yang lain, seperti Kristus taat kepada Bapa, para rasul taat kepada Kristus dan kepada Bapa, begitu juga kamu, para bishop ini taat kepada para rasul, dan begitu juga kita taat kepada
bishop. Dan sehingga di sini akan terjadi satu union baik daging maupun secara roh. Nah, ini satu surat yang dia tulis di gereja di Manesia, pasal 13 ayat 2, atau juga di dalam pasal 6 ayat 2. Kita juga bisa lihat dia menulis surat juga hal yang sama di gereja di Smyrna, pasal 9 ayat yang pertama. Sehingga ketika kita taat kepada mereka, ini berarti kita taat kepada Tuhan. Ignatius kembali lagi banyak menegaskan tentang ketaatan ini, seperti yang diajarkan kepada gereja di Trales. Taatilah bishopmu atau pemimpin gerejamu seperti kamu taat kepada Tuhan, sebab dialah yang menjaga akan jiwamu, dialah yang memberi pertanggungjawabkan kepada Allah. Oleh sebab itu, kita harus bisa meniru gaya hidup mereka, karena mereka telah meniru gaya hidup seperti Kristus, yang memang dia telah mati, ya, yang oleh kematiannya itu kita akhirnya kita memperoleh jalan masuk ke dalam keselamatan. Dengan kematiannya akhirnya kita bisa mengambil satu kebangkitan melalui baptisan. Dalam Ignatius kepada gereja di Tralien, pasal 2 ayat yang 1. Begitu juga pasal 2 ayat yang kedua, kita diminta untuk taat kepada pemimpin gereja kita atau bishop kita. Karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Kristus. Dalam Tralien 2 ayat 2, pasal 13 ayat 2, atau misalnya dalam surat Efesus pasal 5 ayat ketiga. Nah, ketaatan inilah yang akan menguduskan kita di dalam Kristus. Kata Ignatius pada surat di gereja di Efesus pasal 2 ayat 2, dan inilah yang memenuhi hukum Kristus, yaitu dalam Manexian pasal 2 ayat 1. Ya. Nah, ini Ignatius banyak menjelaskan bahwa kita harus taat kepada bishop atau pemimpin gereja kita karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada rasul, rasul taat kepada Kristus, sehingga kita adalah taat kepada pemimpin gereja kita itu sama artinya kita taat kepada para rasul, taat kepada Kristus, dan taat kepada Tuhan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, ketaatan ini pada akhirnya menguduskan kita dan kita sedang memenuhi hukum Kristus, yaitu kasih. Mengapa? Karena bukti dari kasih itu sendiri adalah ketaatan kepada Kristus. Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 21, ayat 15, ayat 10. Sehingga jalan menuju kepada kesempurnaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus menunjukkan satu virtue atau kebajikan, yaitu ketaatan itu sendiri. Memang iman, pengharapan itu adalah satu kebajikan yang kita miliki, tetapi harus kita buktikan semua itu di dalam satu yang namanya ketaatan. Itulah sebabnya ketaatan itu menguduskan kita dan pada akhirnya iman dan pengharapan di dalam ketaatan itu menghasilkan satu kasih. Sebab bukti dari kasih itu sendiri adalah kalau kita taat. Tanpa ketaatan tidak ada kasih. Tidak ada kasih berarti tidak ada kesempurnaan. Tidak ada tidak ada buah dari iman dan pengharapan itu. Jadi buah dari iman dan pengharapan itu adalah kasih, dan kasih itu ditunjukkan dengan ketaatan. Nah, ketaatan yang kita lakukan itulah yang menguduskan kita menjadi sempurna dan memenuhi hukum Kristus itu sendiri. Nah, bagaimanapun ini semua adalah satu bentuk perjuangan dan tidak seharusnya mendinginkan spirit kita ya, semangat kita untuk mencapai satu status kesempurnaan atau kekudusan. Tetapi sebaliknya harus lebih menyalakannya. Kesempurnaan spiritual hanya bisa dicapai dengan ketaatan kepada para pemimpin yang memang selalu berjaga-jaga atas jiwa kita sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Rasul Paulus mendefinisikan ini sebagai kesempurnaan sesuai kepenuhan Kristus, yaitu memenuhi hukum Kristus. Oleh sebab itu, siapapun kita dapat menerapkan ini semua dengan segala ketekunan dalam 2 Petrus 1 ayat 15, ayat 5 terhadap panggilan Allah ini. Nah, saudara-saudara, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan juga muridnya ya, generasi kedua itu Ignatius, bagaimana penting kita menaati para pemimpin, dan para pemimpin itulah yang sudah meneladani Kristus dan para rasulnya yang bahkan berjaga-jaga atas jiwa kita. Oleh sebab itu kita punya satu kewajiban untuk menaati mereka demi mencapai satu kesempurnaan yang Tuhan inginkan
kepada kita kerjakan. Apa langkah hal praktis aplikasi yang bisa kita kerjakan adalah mulai bagaimana kita bisa mencoba untuk mengoreksi apa yang selama ini kita tidak taat. Kita belajar untuk berubah, menaati apa perkataan mereka, dan kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus untuk berjaga-jaga atas jiwa kita sendiri. Kiranya ketaatan ini bukan hal yang memang tidak gampang kita kerjakan, tetapi ini akan semakin mendorong kita menjadi kudus dan pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Kristus dengan kita menaati para pemimpin gereja. Tidak gampang, ada banyak hal yang mesti kita lewati, ada banyak hal yang mesti kita potong, keegoisan kita dan mungkin keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan para pemimpin gereja kita, ataupun ada konflik-konflik yang mungkin kita belum selesaikan, ataupun ada hal-hal lain yang kita tidak suka dari dia, tetapi bagaimana kasih itu bisa diwujudkan dalam satu ketaatan dengan kerendahan hati kita, dengan segala ketekunan kita mau memang diperlengkapi oleh mereka. Sebab mereka ada memang untuk memperlengkapi kita bagi pembangunan tubuh Kristus. Thank you semuanya, semoga ini memberkati kita semua dan menuntun kita untuk semakin serupa, makin hari makin serupa dengan Kristus, sehingga kita bisa berpartisipasi di dalam kemuliaannya nanti. God bless us semua. Thank you.